Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sri Mulyati selaku dosen mata kuliah pembelajaran tematik terpadu dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu mengenai penilaian pembelajaran tematik terpadu. Sebelum masuk ke dalam materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Angelina Vindisya dengan NIM 114, yang kedua Sekari Jaya saya sendiri dengan NIM 103, yang ketiga Rafika Dia Hastanti dengan NIM 123, yang keempat Sri Hartati dengan NIM 127, dan yang kelima Widinanda Saputra dengan NIM 128. Selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Latar belakang. Mutu pendidikan merupakan masalah klasik yang senantiasa diupayakan peningkatannya oleh pemerintah. Pengendalian mutu pendidikan pada hakikatnya adalah pengendalian mutu sumber daya manusia yang berada dalam sistem tersebut. Untuk mengetahui pengendalian ini dibutuhkan informasi tentang keadaan peserta didik, apakah ada perubahan, apakah guru berfungsi, apakah sekolah mendukung pelaksanaan program pendidikan, sehingga hasilnya dapat dicapai secara optimal. Salah satu teknik pengendalian mutu tersebut dapat diperoleh melalui evaluasi atau evaluation, penilaian atau assessment, pengujian atau testing, dan pengukuran atau measurement. Pendidikan yang valid, kredibel, comparable, dan dilakukan secara profesional serta independen. Penilaian seperti ini diharapkan sebagai instrumen penjamin mutu, pengendalian mutu, dan perbaikan. Kemudian penilaian serangkaian kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan, memperoleh data dan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian penilaian pembelajaran tingkat kurikulum 2013? Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip penilaian hasil belajar? Yang ketiga, bagaimana tujuan penilaian pembelajaran tematik terpadu? Yang keempat, apa saja jenis penilaian pembelajaran tematik terpadu? Yang kelima, apa saja prosedur penilaian pembelajaran tematik terpadu? Yang keenam, bagaimana sasaran penilaian pembelajaran tematik terpadu? Dan yang ketujuh, apa saja instrumen dalam penilaian pembelajaran tematik terpadu? Kemudian masuk ke tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan pengertian penilaian pembelajaran kurikulum 2013. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan prinsip-prinsip penilaian hasil belajar. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan tujuan penilaian pembelajaran tematik terpadu. Yang keempat, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan jenis penilaian pembelajaran tematik terpadu. Yang kelima, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan prosedur penilaian pembelajaran tematik terpadu. Yang keenam, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan sasaran penilaian pembelajaran tematik terpadu. Dan yang ketujuh, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan instrumen dalam pembelajaran tematik terpadu. 2. Mengenai pembahasan. Pengertian penilaian pembelajaran tematik terpadu. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam pembelajaran, penilaian adalah cara yang digunakan oleh pendidik dalam mengukur kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang digunakan. Menurut sejarahnya, tahun 2017 menjelaskan bahwa penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Menurut Hardiana, bahwa penelitian yang bertujuan memperbaiki proses pembelajaran yang paling tepat dilakukan oleh guru di kelas. Dan selanjutnya menurut Farida adalah proses yang dilakukan guru untuk mendapatkan informasi tentang kinerja siswa. Maka dapat disimpulkan bahwa 6 penilaian adalah kegiatan menentukan atau menilai proses dan hasil belajar siswa yang dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan alat berupa tes dan non-tes. Terpadu. Yang pertama yaitu prinsip keseluruhan atau komprehensif. Dengan prinsip keseluruhan ini dimaksudkan di sini bahwa evaluasi hasil belajar dapat apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, atau menyeluruh. Yang kedua yaitu prinsip kesinambungan atau kontinuitas. Menurut prinsip ini, evaluasi yang baik adalah evaluasi yang dilakukan sambung menyambung dari waktu ke waktu, teratur, terencana, dan terjadwal.
Dan terakhir yaitu prinsip objektivitas. Dalam pelaksanaannya, evaluator harus senantiasa berpikir dan bertindak wajar menurut keadaan yang wajar, tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat subjektif. Sekian penjelasan dari saya. Tujuan penilaian pembelajaran tematik memiliki peran vital dalam proses pembelajaran. Adapun tujuan penilaian pembelajaran tematik akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan kemampuan-kemampuan belajar yang telah dicapai para siswa. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut dari hasil penilaian yang telah dicapai. Yang keempat, memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya orang tua siswa. Pembelajaran tematik terdiri atas dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Pembelajaran tes terdiri dari satu, tes lisan. Tes lisan adalah suatu tes yang membutuhkan jawaban lisan. Pertanyaan lisan diberikan pada awal pembelajaran untuk materi sebelumnya dan pada akhir pembelajaran untuk materi pembelajaran yang telah diberikan. Yang kedua, tes tertulis. Tes tertulis adalah suatu tes yang menuntut jawaban secara tertulis dari siswa. Soal-soal tes tertulis disusun dalam bentuk tes objektif dan uraian. Beberapa macam tes objektif yang dapat digunakan yaitu tes benar salah, pilihan ganda, menjodohkan hingga isian singkat. Selanjutnya, tes uraian terdiri atas tes terbatas, tertutup, dan terstruktur. Berikut adalah penilaian bukan tes atau non-tes yang sering disebut dengan penilaian alternatif. Yang pertama, catatan sekolah. Laporan tentang kemajuan belajar siswa. Yang kedua, cuplikan kerja. Penilaian dengan melihat siswa melakukan tugas atau proses dan melihat produk yang dihasilkan. Yang ketiga, portofolio, dokumen yang berisi hasil karya siswa selama pembelajaran. Yang keempat, wawancara, teknik penilaian lisan yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari siswa tentang sesuatu yang sedang dipelajari. Materi selanjutnya yaitu prosedur penilaian pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama, langkah-langkah menghasilkan penilaian yang berkualitas. 2. Langkah-langkah penilaian hasil belajar. 3. Langkah-langkah teknis penilaian pembelajaran tematik. 4. Langkah-langkah menyusun alat penilaian. Materi selanjutnya yaitu sasaran penilaian dalam pembelajaran tematik. Menurut Hermawan dan Resmini menjelaskan bahwa penilaian pembelajaran tematik yang dinilai adalah proses dan produk pembelajaran. Artinya bahwa penilaian pembelajaran tematik biasa disebut dengan penilaian proses dan hasil pembelajaran. Yang pertama, penilaian proses adalah tingkat keefektifan kegiatan pembelajaran dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, penilaian produk atau hasil belajar adalah penilaian tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari dan upaya mengumpulkan informasi untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan kemampuan yang telah dikuasai siswa pada setiap akhir pembelajaran. Ini adalah instrumen dalam penilaian pembelajaran tematik terpadu. Instrumen penilaian dengan tertulis. Tes tertulis bentuk uraian subjektif. Yang pertama, uraian terbatas. Contoh, tuliskan 5 rukun dalam rukun Islam. Yang kedua, tuliskan 5 jenis hewan berjenis karnivora. Yang kedua, uraian terbatas. Contoh, jelaskan tujuan berdirinya negara Republik Indonesia. Yang kedua, berdasarkan pembukaan Undang-Undang 1945. Tes tertulis berbentuk objektif. Yang pertama, benar salah dan baca contohnya. Yang kedua, pilihan ganda dan contohnya. Yang ketiga, melengkapi complication. Contohnya, siapa nama Presiden utama Indonesia? Yang kedua, apa nama papan ketik pada komputer? Instrumen penilaian tindakan. A. Observasi. Cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi melalui pengamatan langsung. Contohnya sebagai berikut. Yang B. Penilaian portofolio. Portofolio berfungsi sebagai mendokumentasikan hasil penilaian proses, produk, dan penilaian program. Portofolio ini bisa dijadikan sebagai salah satu masukan bagi guru untuk memutuskan nilai-nilai grade setiap siswa, serta penyusunan perencanaan pembelajaran selanjutnya. Dan jelas contohnya. Baik, selanjutnya masuk ke sesi kesimpulan.
Keberhasilan pengajaran tidak hanya dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh siswa, tetapi juga dari segi prosesnya. Hasil belajar pada dasarnya merupakan akibat dari suatu proses belajar. Ini berarti optimalnya hasil belajar siswa tergantung pula pada proses belajar siswa dan proses mengajar guru. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penilaian terhadap proses belajar mengajar. Dimensi penilaian proses belajar mengajar berkenaan dengan komponen-komponen proses belajar mengajar seperti tujuan pengajaran, metode, bahan pengajaran, kegiatan belajar oleh murid, kegiatan mengajar guru, dan penilaian. Kriteria yang digunakan dalam menilai proses belajar mengajar antara lain ialah konsistensi kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum, keterlaksanaan oleh guru, keterlaksanaan oleh siswa, motivasi belajar siswa, keaktifan siswa, interaksi guru siswa, kemampuan atau keterampilan guru, dan kualitas hasil belajar siswa. Selanjutnya, saran. Diharapkan dalam hal ini, guru memperhatikan komponen-komponen dalam penilaian proses dan hasil pembelajaran, serta guru dapat menyusun standar yang baik dalam menentukan kriteria untuk penilaian hasil dan proses pembelajaran. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.